Seorang pemulung miskin menemukan wanita kaya tak sadarkan diri di jalan sepi, dikelilingi emas dan uang miliaran rupiah. Dalam hitungan menit, satu keputusan bisa mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia akan mengambil harta itu, atau memilih menyelamatkan nyawa? Dan tahukah kamu, keputusan malam itu membuat seorang pemulung merubah hidupnya selamanya. Di sebuah jalan sunyi, saat senja perlahan tenggelam dan cahaya mulai meredup, Denny, seorang pemulung miskin, menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah terhapus dari ingatannya. Di pinggir jalan itu, terbaring seorang wanita cantik mengenakan gaun putih. Tubuhnya lemah tak berdaya, napasnya tinggal tersisa tipis, kulitnya kotor tertutup debu jalanan. Namun bukan hanya kondisi wanita itu yang membuat Denny terpaku. Di sekelilingnya, berserakan perhiasan mahal, emas, kalung berlian, gelang mewah, hingga lembaran uang pecahan ratusan ribu yang beterbangan ditiup angin sore. Dada Denny terasa sesak. Jantungnya berdetak kencang. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah melihat harta sebanyak itu. Sebagai pemulung yang hidup pas-pasan, godaan itu seperti mimpi yang jatuh tepat di hadapannya. Dengan harta sebanyak itu, hidupnya bisa berubah seketika. Ia tak perlu lagi mendorong gerobak tua, tak perlu lagi menahan lapar. Namun di saat yang sama, ada seorang manusia yang nyawanya berada di ujung batas, bergantung pada satu keputusan. Malam itu, Denny dilanda kebimbangan yang luar biasa. Akankah ia mengambil harta tersebut, atau justru memilih menyelamatkan seorang wanita asing yang bahkan tak ia kenal? Denny adalah pemuda sederhana yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Banyuwangi. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kerasnya hidup membuat raut wajahnya tampak jauh lebih tua. Kulitnya sawo matang legam, terbakar matahari yang setiap hari menyertainya di jalanan. Pakaian yang ia kenakan selalu lusuh, dan bau keringat bercampur aroma sampah seakan melekat di tubuhnya. Sejak remaja, Denny sudah harus berjuang sendiri. Kedua orang tuanya meninggal dunia, meninggalkannya tanpa sandaran hidup. Sejak saat itu, memulung menjadi satu-satunya jalan agar ia bisa bertahan. Setiap hari, Denny menyusuri jalanan kota dengan karung besar di punggungnya. Ia mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, besi tua, apa saja yang masih bernilai untuk dijual ke pengepul. Banyak orang memandang pekerjaan itu rendah. Tak jarang ia menjadi sasaran hinaan. Saat mendorong gerobak tuanya yang rodanya berdecit dan kayunya hampir lapuk, beberapa orang menutup hidung ketika ia lewat. Bau. Tukang sampah lewat, celetuk seorang ibu sambil menyapu halaman. Kapan sih hidupmu bisa layak? Kerjanya cuma ngais sampah, ejek seorang pemuda sambil tertawa. Denny hanya tersenyum pahit. Hatinya perih, tapi ia sudah terbiasa. Ia tahu tak semua orang mau memahami betapa sulitnya hidup dalam kekurangan. Meski sering diremehkan, Denny sebenarnya berhati lembut. Ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Anak-anak kecil di kampung sering memintanya mengambilkan layangan yang tersangkut di pohon. Saat hujan deras dan ada sandal hanyut ke selokan, Denny rela mencarinya. Ia tak pernah membalas hinaan dengan kebencian. Malam hari, setelah tubuhnya letih seharian memulung, Denny duduk di depan rumah reotnya. Rumah itu berdinding papan rapuh, beratap seng berlubang. Jika hujan turun, ember-ember harus diletakkan di berbagai sudut untuk menampung tetesan air. Di dalamnya hanya ada dipan bambu, meja kecil, dan lampu bohlam redup yang sering mati karena listrik prabayarnya habis. Namun sebelum tidur, Denny selalu berdoa. Dengan suara lirih ia berkata, "Ya Allah, aku hanya ingin bisa makan besok dan punya tenaga untuk bekerja. Jangan biarkan aku menyusahkan siapapun." Diam-diam, Denny menyimpan mimpi. Ia ingin suatu hari memiliki usaha rongsokan sendiri, punya gudang besar, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tapi mimpi itu terasa terlalu tinggi bagi seorang pemulung miskin sepertinya. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Pagi berangkat, sore pulang dengan badan lelah. Kadang hasil yang ia dapat hanya cukup untuk membeli nasi kucing dan segelas teh hangat. Meski begitu, Denny tak pernah mengeluh. Hingga sore itu tiba. Saat matahari hampir tenggelam,
Denny mendorong gerobaknya melewati jalan sepi yang diapit sawah dan pepohonan besar. Jalan itu jarang dilalui kendaraan. Suasananya sunyi dan sedikit menyeramkan. Namun Denny sudah terbiasa melewatinya. Ia berpikir, mungkin ada barang bekas yang terbuang di sekitar sana. Ia sama sekali tak menyangka bahwa sore itu akan menjadi titik balik hidupnya. Langit Banyuwangi berwarna jingga keemasan. Suara jangkrik mulai bersahutan, angin sore berhembus pelan. Tiba-tiba langkah Denny terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu tergeletak di pinggir jalan. Awalnya ia mengira itu hanya karung kosong atau barang buangan. Namun saat ia mendekat, bulu kuduknya berdiri. Yang terbaring di sana adalah seorang wanita muda dengan darah di pelipisnya. "Ya Allah," desah Denny. Wanita itu tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, rambut hitam panjang terurai, gaun putihnya kotor berdebu. Di sekeliling tubuhnya, perhiasan dan uang berserakan, berkilau di bawah cahaya senja. Jalanan benar-benar sepi. Tak ada kendaraan lewat. Hanya ada Denny dan wanita misterius itu. Denny menelan ludah. Godaan dan rasa takut bercampur jadi satu. Namun tanpa berpikir panjang, ia menepikan gerobaknya dan berlari menghampiri wanita itu. "Mbak, bangun. Mbak," ucapnya sambil mengguncang tubuh sang wanita perlahan. Tak ada respons. Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. Denny panik. Ia tak punya ponsel untuk menghubungi siapapun. Ia juga tak punya uang untuk membawa wanita ini ke rumah sakit. Di tengah jalan sunyi itu, Denny sadar, keputusan yang ia ambil dalam hitungan menit ke depan akan menentukan segalanya. Bukan hanya nasib wanita itu, tapi juga hidupnya sendiri. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisik Denny dengan suara gemetar. Pikirannya kacau. Jika ia meninggalkan wanita itu di pinggir jalan, bisa jadi nyawanya tak tertolong. Namun jika ia membawanya, ia hanyalah pemulung miskin. Jangankan biaya rumah sakit, untuk makan esok hari saja ia sering kebingungan. Pandangannya kembali tertuju pada emas dan uang yang berserakan di tanah. Kilauannya seolah memanggil-manggil. Di dalam hatinya, dua suara saling bertarung. Satu suara berbisik penuh godaan, "Ambil saja. Semua ini bisa mengubah hidupmu. Tak ada saksi, tak ada yang tahu. Orang kaya seperti dia pasti masih punya banyak harta." Namun suara lain terdengar lebih keras, menusuk nuraninya. "Jangan, Denny. Itu bukan hakmu. Tuhan sedang mengujimu. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada emas." Denny mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Ia menghela napas panjang, seakan ingin menenangkan badai di dalam dadanya. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia memunguti satu persatu emas, perhiasan, dan uang yang berserakan. Semuanya ia masukkan ke dalam karung besar miliknya. Bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga. Ia bertekad mengembalikannya nanti, saat wanita itu sadar. Setelah itu, Denny berjongkok dan mencoba mengangkat tubuh wanita tersebut. Nafasnya tersengal. Namun ia memaksakan diri. Dengan susah payah, ia menata botol plastik dan besi tua di gerobaknya, menciptakan ruang seadanya. Perlahan, tubuh wanita itu ia baringkan di atas gerobak. "Maaf ya, Mbak, cuma ini kendaraan yang aku punya," bisiknya lirih sambil menatap wajah wanita itu yang tampak tenang meski penuh luka. Dengan sekuat tenaga, Denny mendorong gerobaknya menyusuri jalan sepi. Roda tua berdecit nyaring memecah kesunyian malam. Keringat membasahi punggungnya, lengannya gemetar menahan lelah. Jarak rumahnya masih jauh, namun ia tak punya pilihan lain. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa wanita ini? Kenapa bisa tergeletak di jalan sepi? Dan mengapa membawa begitu banyak harta? Namun ia segera menepis semua itu. Baginya, satu hal jauh lebih penting, menyelamatkan nyawa. Malam benar-benar turun ketika akhirnya Denny tiba di rumah reotnya. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tubuh wanita itu masuk ke dalam rumah. Ia membaringkannya di dipan bambu yang biasa ia pakai tidur.
Lampu bohlam redup menyinari wajah wanita itu. Baru saat itulah Denny memperhatikannya dengan jelas. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, meski kini ternoda debu dan darah. Dari pakaian dan perhiasannya, jelas wanita ini bukan orang biasa. Denny menelan ludah. Ia sadar, sejak detik itu hidupnya tak akan lagi sama. Ia tak tahu perubahan apa yang menantinya, namun ia yakin pertemuan ini bukan kebetulan. Dengan tekad kuat, ia berjanji dalam hati, "Aku akan menjagamu. Aku tak tahu siapa dirimu, tapi aku akan merawatmu sampai kau sadar. Semua hartamu akan tetap aman. Aku tak akan menyentuhnya sedikit pun. Yang penting, kau selamat." Malam itu, di rumah kecil pemulung miskin, dua dunia bertemu. Dunia kumuh penuh peluh dan dunia mewah penuh harta. Rumah reot Denny yang biasanya sunyi kini menjadi saksi sebuah peristiwa luar biasa. Seorang wanita asing, cantik namun terluka, terbaring di atas dipan bambu. Lampu bohlam redup bergoyang pelan, tertiup angin dari celah dinding papan. Denny duduk di sampingnya dengan jantung berdebar. Ia tahu ini bukan hal mudah. Ia bukan dokter, bukan perawat. Ia hanya pemulung. Namun ia tak tega membiarkan wanita itu begitu saja. "Ya Allah, tuntun aku. Aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi aku percaya Engkau tak akan memberi ujian tanpa jalan keluar," bisiknya lirih. Dengan hati-hati, Denny membersihkan luka di pelipis wanita itu menggunakan kain seadanya yang dibasahi air sumur. Setiap kali darah menempel di kain, tangannya bergetar. Ia takut salah. Takut melukai lebih parah. "Maaf ya, Mbak, aku cuma bisa begini," gumamnya. Ia teringat cerita almarhum ibunya tentang daun sirih. Bergegas, ia mengambil daun sirih kering, mengunyahnya sebentar, lalu menempelkannya ke luka. Bau menyengat memenuhi ruangan, namun perlahan darah berhenti merembes. Nafas wanita itu masih ada, meski lemah. Denny sedikit lega, tapi kekhawatiran tetap menghantui. Malam makin larut. Suara jangkrik dan anjing liar bersahutan. Denny tetap terjaga, duduk di samping dipan. Sesekali ia mengibaskan kain untuk mengusir nyamuk. Pikirannya melayang. "Andai aku punya uang, pasti sudah kubawa dia ke rumah sakit terbaik." Tapi kenyataan menamparnya. Untuk makan saja ia sering kekurangan. Ia tak berani memejamkan mata. Setiap beberapa menit, ia memastikan napas wanita itu masih ada. Ia mengganti kain di dahinya, membetulkan posisinya, dan terus berdoa. Hingga azan subuh berkumandang, mata Denny merah karena semalaman tak tidur. Namun ada kelegaan kecil. Wajah wanita itu tak sepucat sebelumnya. Nafasnya lebih teratur. Usai salat subuh, Denny menatap karung di sudut ruangan yang diikat kuat. Harta itu terasa seperti amanah besar. "Kalau aku serakah, hidupku bisa berubah seketika. Tapi bukan itu jalan yang Tuhan pilih untukku," batinnya. Ia lalu memasak sederhana, daun kelor dan nasi sisa kemarin. Saat kembali ke dalam rumah, tiba-tiba ia terkejut. Tangan wanita itu bergerak pelan. Bibirnya bergetar, mengeluarkan suara lirih. Denny buru-buru mengambil air, mengangkat kepalanya perlahan, dan menempelkan gelas ke bibirnya. Wanita itu meneguk seteguk air. "Alhamdulillah, kau sadar juga," ucap Denny lega. Matanya berkaca-kaca. Perlahan, wanita itu membuka matanya. Sepasang mata indah berbentuk bulat dengan sorot teduh menatap langit-langit kayu yang asing baginya. Ia mengerjap beberapa kali, napasnya masih lemah, wajahnya tampak bingung. "Ini, di mana?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Denny yang sejak tadi duduk di samping dipan bambu langsung menegakkan tubuhnya. "Kamu kecelakaan, Mbak. Aku nemuin kamu tergeletak di jalan sepi semalam. Aku bawa kamu ke sini. Ini rumahku," ucapnya gugup. "Maaf seadanya. Aku nggak punya apa-apa selain ini." Wanita itu mencoba mengingat, namun rasa sakit di kepalanya membuat keningnya berkerut. Ingatannya masih kabur. Ia hanya menatap pemuda di hadapannya. Pakaian kumal, wajah letih, mata merah karena kurang tidur,
Tapi ada ketulusan yang tak bisa disembunyikan. "Namamu siapa?" tanyanya lirih. "Denny, Mbak." "Aku pemulung," jawabnya jujur tanpa ragu. "Jangan takut. Semua barangmu, emas, uang, aku simpan baik-baik. Enggak ada yang hilang. Aku cuma mau nolong." Mata wanita itu berkaca-kaca. Tenaganya belum cukup untuk berbicara panjang, namun hatinya tahu satu hal pasti. Pemuda miskin di hadapannya telah menyelamatkan hidupnya. Malam panjang penuh ketakutan kini berganti pagi yang membawa harapan. Dan sejak saat itulah, takdir mulai merajut kisah yang tak terduga. Wanita itu adalah Inara Chen, seorang pengusaha perhiasan besar keturunan Tionghoa. Sementara Denny hanyalah pemulung miskin yang hidupnya nyaris tak pernah diperhitungkan siapapun. Dua dunia yang bertolak belakang, kini dipertemukan dalam satu rumah reot di pinggiran kota. Tak seorang pun tahu kemana takdir akan membawa mereka. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi babak baru bagi Denny. Rumahnya yang biasanya sepi dan dingin kini terasa berbeda. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menimba air dari sumur, membersihkan luka di pelipis Inara dengan hati-hati, lalu menyiapkan makanan sederhana dari apapun yang ia punya. Kadang hanya bubur nasi encer dengan sedikit garam, kadang sayur kelor yang tumbuh liar di belakang rumah. "Maaf ya, Mbak, makannya cuma begini. Aku nggak punya yang lebih enak," ucap Denny lirih setiap kali menyodorkan mangkuk. "Semoga kamu kuat." Inara selalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Setiap suapan terasa begitu berarti. Bukan karena rasanya, melainkan karena ia tahu, semua itu berasal dari pengorbanan seorang pemuda yang bahkan untuk dirinya sendiri hidupnya serba kekurangan. Hari demi hari berlalu. Kondisi Inara perlahan membaik. Lukanya mulai mengering, tubuhnya semakin kuat. Meski masih lemah, ia sudah bisa duduk bersandar di dipan bambu dan berbincang singkat dengan Denny. Dari percakapan sederhana itu, Denny akhirnya mengetahui siapa sebenarnya wanita yang ia tolong. Inara adalah pemilik toko emas besar di Banyuwangi. Malam itu, ia menjadi korban tabrak lari saat pulang dari perjalanan bisnis. Emas dan uang yang berserakan di jalan adalah hasil transaksi besar yang hendak ia setorkan. Denny terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk, merasa dirinya begitu kecil. "Berarti Mbak, orang kaya beneran," gumamnya dalam hati. "Kenapa Tuhan nitipin orang kayak gini ke pemulung miskin sepertiku?" Namun Inara justru tersenyum lembut. "Justru karena kamu orang jujur, Denny," katanya pelan. "Kalau orang lain yang nemuin aku malam itu, mungkin aku sudah nggak ada, atau semua hartaku hilang." Mata Denny memanas. Ia tak terbiasa dipuji, apalagi oleh orang yang hidupnya berada jauh di atas dirinya. Suatu sore, ketika Inara sudah cukup kuat, ia meminta Denny mengambil karung yang selama ini disimpan di sudut rumah. Karung berisi emas, berlian, dan uang ratusan juta rupiah itu diletakkan di depan mereka. "Denny, buka," pinta Inara. Dengan tangan gemetar, Denny membuka ikatannya. Kilauan emas langsung memantul di ruangan redup itu. Jantung Denny berdegup kencang. "Masih utuh?" tanya Inara pelan. "Masih, Mbak. Enggak ada yang kurang. Aku jaga dari awal. Aku anggap ini amanah," jawab Denny mantap. Inara terdiam lama. Matanya basah. "Kamu tahu nggak, Din? Nilai semua ini miliaran rupiah. Kamu bisa ambil sedikit saja dan aku nggak akan pernah tahu. Tapi kamu memilih jujur. Kamu orang langka." Denny menunduk, wajahnya memerah. "Aku miskin, Mbak. Tapi aku nggak mau kaya dari yang bukan hakku. Hidup memang berat, tapi aku percaya rezeki nggak pernah salah alamat." Beberapa hari kemudian, Inara benar-benar pulih. Ia sudah bisa berjalan keluar rumah, menghirup udara pagi. Saat itu, ia memanggil Denny dan menatapnya dengan serius. "Denny, selama di sini aku bukan cuma diselamatkan. Aku belajar sesuatu. Aku yang punya segalanya, justru kalah dari kamu yang gak punya apa-apa, tapi punya hati tulus." Denny buru-buru menggeleng. "Mbak,
Aku nggak nolong buat dapat balasan. Aku ikhlas. Inara tersenyum dan menggeleng pelan. Bukan begitu caranya dunia berjalan. Tuhan pakai aku sebagai jalan rezekimu. Dari dalam tasnya, Inara mengeluarkan sebuah map tebal. Di dalamnya tersimpan surat kepemilikan sebidang tanah kosong dan sebuah gudang tua di pinggiran kota Banyuwangi. Aku punya gudang rongsok yang sudah lama tidak terpakai, ucap Inara dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Aku ingin kamu yang mengelolanya. Anggap saja ini modal awal. Aku percaya kamu bukan hanya pemulung. Kamu bisa jadi juragan rongsok. Denny terperangah. Tangannya gemetar saat menerima map tebal itu. Dadanya terasa sesak, air mata jatuh tanpa bisa ia bendung. Mbak, ini terlalu besar buat aku. Aku nggak pantas, ucapnya terbata. Inara tersenyum lembut. Justru kamu pantas, Din, karena kejujuran dan ketulusanmu. Aku percaya kamu akan menjaga dan menggunakannya dengan baik. Hari itu, di depan rumah reotnya, Denny menangis terseduh-seduh. Bukan karena kesedihan, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang benar-benar mempercayai dan menghargainya. Sebelum pergi, Inara menatap rumah kecil itu sejenak. Denny, suatu hari rumah ini akan berubah. Bukan karena kemewahan, tapi karena hati orang yang tinggal di dalamnya membawa berkah. Jangan pernah ubah sifatmu. Denny hanya mengangguk. Ia menatap map di tangannya, lalu memandang langit sore yang keemasan. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, aku tak pernah minta kaya. Aku cuma minta hidup layak. Tapi Engkau beri aku kesempatan besar. Aku janji akan menjaga amanah ini dan tetap jadi Denny yang tahu dari mana ia berasal." Sejak hari itu, hidup Denny berubah. Bulan demi bulan berlalu. Gudang tua yang dulu kumuh perlahan menjelma menjadi pusat usaha rongsok yang ramai. Truk-truk kecil keluar masuk membawa barang bekas dari desa-desa sekitar. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini antre menjual rongsokan di gudangnya. Dengan keuntungan yang ada, Denny mempekerjakan tetangga-tetangganya yang juga hidup susah. Ia ingin mereka ikut merasakan perubahan. Gerobak lusuhnya kini tergantikan kendaraan bak terbuka. Pakaiannya lebih rapi, hidupnya lebih layak. Namun satu hal tak pernah berubah, kerendahan hatinya. "Denny, sekarang kamu sudah jadi juragan beneran," canda salah satu pekerja. Denny tersenyum. "Aku tetap Denny yang sama. Bedanya, sekarang aku bisa bantu orang lain." Perubahan itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang dulu mengejek kini memandangnya dengan kagum, bahkan iri. Anak-anak yang dulu menutup hidung kini menyapanya ramah. Tetangga yang dulu sinis mulai sering berkunjung, membawa buah dan kue, bahkan terang-terangan meminta pekerjaan. Denny menyambut semuanya dengan senyum. Ia paham, begitulah dunia. Saat miskin, orang menjauh. Saat sukses, orang mendekat. Yang paling mengejutkan, tiba-tiba banyak yang mengaku keluarga. Suatu sore, seorang pria parubaya dan istrinya datang memeluk Denny. "Denny, kamu ternyata masih hidup. Kamu itu keponakan jauh kami," katanya penuh semangat. Tak lama, datang lagi seorang ibu dengan 2 anak. "Denny, aku ini tantenya kamu. Dulu aku sering gendong kamu," katanya yakin. Denny hanya tersenyum pahit. Dalam hati ia bertanya, "Kenapa dulu saat aku kelaparan, tak ada yang mengaku keluarga?" Meski begitu, ia tetap bersikap baik. "Kalau memang keluarga, mari jaga silaturahmi. Tapi jangan berharap apa-apa dariku selain doa dan kebaikan." Tak semua bisa menerima. Ada yang kecewa, ada yang menyebar gosip. Denny menghela napas. Ia sadar, ujian setelah sukses bukan lagi kemiskinan, melainkan menjaga hati agar tak larut dalam kesombongan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Inara Chen masih sering berkunjung. Ia tersenyum melihat perubahan besar pemuda yang dulu ia temui di jalan sepi. "Denny, aku bangga. Kamu bukan cuma sukses, tapi tetap rendah hati. Itu jauh lebih berharga dari harta apapun." Denny menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena Mbak,
aku mungkin masih memulung. Inara menggeleng pelan. Bukan karena aku, Din. Semua ini karena hatimu. Aku hanya perantara. Tuhan sudah menyiapkan jalanmu sejak awal. Hari-hari Denny kini benar-benar berubah. Rumah kecil yang dulu reot perlahan ia perbaiki. Dinding papan rapuh diganti tembok sederhana, atap seng bocor diganti genteng baru yang lebih kokoh. Meski hidupnya sudah jauh lebih baik, Denny memilih tetap tinggal di kampung itu. Ia tidak tergoda pindah ke rumah mewah di kota. Baginya, tempat itu adalah saksi perjalanan hidupnya yang penuh peluh dan doa. Sesekali, Denny berdiri di gudang rongsoknya dan menatap sebuah karung tua yang digantung rapi di sudut ruangan. Karung lusuh yang dulu selalu ia pikul menyusuri jalanan kini tak lagi terpakai. Ia sengaja menyimpannya. Bukan karena tak sanggup membuang, melainkan sebagai pengingat. Aku nggak boleh lupa, ucapnya lirih suatu malam. Dari sinilah aku berasal. Meski banyak orang tiba-tiba mengaku keluarga, Denny tak pernah menyimpan dendam. Ia memilih memaafkan dan mendoakan mereka. Dalam hatinya, ia berharap mereka diberi rezeki dan kesadaran. Namun, keluarga sejati bagi Denny justru adalah para pekerjanya. Para pemulung yang kini ia beri pekerjaan tetap. Mereka adalah orang-orang yang paham pahitnya hidup, yang pernah merasakan lapar dan hinaan, dan yang kini sama-sama berjuang untuk hidup lebih layak. Setiap malam, setelah kesibukan usai, Denny tak pernah melewatkan doa. Di dalam rumah sederhananya, ia menengadahkan tangan dengan hati penuh syukur. Ya Allah, bisiknya pelan, dulu aku hanya pemulung yang dipandang hina. Sekarang Engkau angkat derajatku. Tapi aku mohon, jangan pernah Engkau cabut dari hatiku rasa syukur dan kerendahan hati ini. Langit malam Banyuwangi tampak cerah, bintang-bintang bertaburan di angkasa. Denny menatapnya dengan senyum tenang. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah soal harta berlimpah atau keluarga palsu yang datang saat sukses. Kebahagiaan sejati adalah hati yang tetap jujur, tulus, dan selalu ingat kepada Tuhan. Dan begitulah kisah Denny, seorang pemulung miskin yang, karena kejujuran dan ketulusannya, berubah menjadi juragan rongsok. Bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga menjadi pelajaran hidup bagi siapapun yang mendengar ceritanya.